Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah, NPM saya 1021958 dari kelas C1. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman yang telah saya buat dari mata kuliah Pendidikan Agama 3 materi Atorik dalam Ma'rifatullah, yaitu cara menuju Ma'rifatullah. Ada metode kita untuk Ma'rifatullah, yaitu dengan cara bertafakur. Apabila hasil dari proses tafakur itu berlawanan dengan Al-Quran atau hadis, maka itu sama dengan keliru. Sebagus apapun argumen, jika tidak sesuai dengan Al-Quran atau hadis, maka itu sama aja salah. Lalu, ada tujuan dari materi ini, yaitu satu, memahami bahwa jalan mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya. Yang kedua, memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah. Lalu yang ketiga, ada mengikuti sifat mukmin dalam mengenal Allah dan menjauhi sikap orang-orang kafir. Dalam yang pertama, yaitu memahami melalui ayat-ayat Allah, itu ada dua, yaitu ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah yaitu perkataan langsung oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Itu ada dalam Quran surat At-Tin ayat 1-5. Lalu yang kedua ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat ciptaan Allah. Itu dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 190 dan surat Fussilat ayat 53. Lalu dalam poin kedua, yaitu kita memahami pendekatan Islam dan non-Islam dalam ayat-ayat Allah. Itu ada dua metode, yaitu metode Islam dan metode non-Islam. Dalam metode Islam itu ada dengan nakli dan akal. Itu dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 100 dan 101, Quran surat At-Tolak ayat 10 dan surat Al-Mulk ayat 10. Lalu setelah dengan nakli dan akal kita membenarkan, dan itu ada dalam surat Ali Imran ayat 191. Metode kedua yaitu metode selain Islam. Itu mereka itu menduga-duga dan hawa nafsu. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55, Quran surat Yunus ayat 36, dan Quran surat Al-An'am ayat 115. Selanjutnya setelah menduga-duga dan mengikuti hawa nafsunya, itu mereka akan ragu-ragu. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 55 dan Quran surat An-Nur ayat 50. Dan hasil dari kedua itu, hasil dari mereka menduga-duga, mengikuti hawa nafsu dan ragu-ragu, itu akan berakibat kufur, dan dijelaskan dalam Al-Kahfi ayat 105 dan surat Al-Baqarah ayat 39. Kesimpulan dari materi ini yaitu orang-orang yang beriman menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai peringatan sehingga menambah keyakinan keimanan mereka. Sedangkan bagi orang-orang yang kafir itu tidak menjadikan ayat-ayat Allah sebagai peringatan yang dapat menguatkan keimanan mereka, akan tetapi hanya sebatas takjub dan kagum. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.